Siapa yang bisa memimpin doa silakan ke depan ya. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadiran Tuhan pada hari ini pada kami menyertai kami kembali. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar, berkatilah pembelajaran hari ini supaya apa yang diberikan guru kami menjadi berkat untuk kami dan menjadi wawasan baru untuk kami juga Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, bersengaja atau tak sengaja, kiranya Kau menghapuskannya. Hanya ini doa anak yang jauh dalam kesempurnaan dari Kristus Putra Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita saling memperkenalkan kan? Kalian kan juga belum kenal dengan Ibu, dan Ibu juga belum kenal dengan kalian ya kan? Iya, Bu. Sekarang siapa sekretaris kelasnya di sini? Saya, Bu. Ya, ada yang absen, Nak? Baik, Ibu akan terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama Ibu Yeli Windawati Durhunte. Alamat Ibu dari Desa Tanggung Kenas. Ibu tamatan dari STP Santo Bonaventura dari Tua. Sekarang ada yang ditanyakan tentang perkenalan dengan Ibu? Enggak ada. Sekarang giliran kalian yang Ibu absen ya. Baik ya, Bu. Aura Bersitepu. Saya, Bu. Sinta Manuela Bertarigan. Sevita Monica Bertarigan. Saya, Bu. Gitarila Bersitepu. Saya, Bu. Imelda Winona Berpurba. Saya, Bu. Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat mampu menuliskan identitas diri, dan kedua, mampu menjelaskan arti janji dan makna janji, dan yang ketiga, mampu untuk membangun hidup yang penuh dengan tanggung jawab. Itulah tujuan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Siapa yang pasti di antara kalian pasti memiliki masing-masing pribadi ya kan? Ya, Bu. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pribadi Yesus Kristus, yaitu tentang pemenuhan janji Allah. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu arti janji? Bu, Ya, silakan. suatu perkataan yang dilakukan untuk meyakinkan seseorang. Ya, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang dimana transaksi antara dua orang atau lebih, di mana orang pertama menyatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang. Baik, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya itu, Bu, janji yaitu jaminan untuk seseorang yang agar percaya dengan apa yang kita buat, apa yang sedang kita lakukan, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya janji itu adalah utang, Bu. Karena itu jika kita berjanji kita harus menepatinya, Bu. Iya, betul sekali. Jawaban di antara kalian itu betul sekali. Janji itu adalah suatu perkataan di antara dua orang atau lebih untuk memberikan atau jaminan. Jadi itu adalah sebuah jaminan untuk seseorang agar seseorang itu dapat mempercayai kalian. Maka dari itu, kalian jika berbuat janji, kalian harus menepatinya. Sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Terlebih dahulu tadi kan kita sudah mengerti apa itu janji. Jadi sekarang kita akan memasuki janji Allah. Siapa yang tahu apa itu arti janji Allah? Ibu, Ya, silakan, Nak. janji Allah berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah
ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia, Bu. Ya, baik. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Janji Allah yaitu adanya kesepakatan antara manusia dengan Allah, Bu. Iya, betul sekali. Janji Allah itu adalah kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menjanjikan sesuatu kepada manusia. Siapa yang tahu janji apa yang diungkapkan oleh Allah kepada manusia? Saya, Bu. Ya, silakan, Mak. Allah menjanjikan keselamatan, Bu. Ya, betul. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Nak. Memperoleh kehidupan yang kekal, Bu. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Allah menjanjikan hikmat dalam kebijakan, Bu. Iya, ada lagi yang lain, Nak? Saya, Bu. Janji Allah yaitu Allah menjanjikan keselamatan dan selalu melindungi umat-umatnya. Iya, betul sekali. Janji Allah kepada manusia itu, Allah menjanjikan suatu keselamatan untuk manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Itu sebabnya Allah membuat janji dengan mengorbankan anaknya untuk menebus segala dosa manusia. Sekarang, meskipun manusia sering bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, Allah tetap setia dengan janjinya. Berkali-kali manusia mengingkari dirinya, sehingga Allah berkali-kali manusia mengingkari dirinya sebagai ciptaan dan menjauh darinya. Akibatnya manusia menderita dan manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan materi kita. Penjelasan yang Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Nak. Mengapa janji itu harus kita lakukan dengan setia, Bu? Karena janji atau kepercayaan di antara kalian tetap terjaga, sehingga kepercayaan atau seseorang telah mempercayai kalian. Jika kalian telah menepati sebuah janji, maka itu akan selalu ada atau melekat di dalam hati kalian. Dan yang kedua, karena janji itu adalah sebuah sumpah atau jaminan yang kalian ucapkan atau yang kalian katakan kepada seseorang untuk meyakinkan bahwa seseorang itu meyakinkan kalian. Pastikan bahwa dirimu tak pernah ingkar janji, apalagi saat menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Maka dari situ kalian harus setialah kepada janji kalian yang telah kalian perbuat. Baik, ada pertanyaan yang lain? Tidak, Bu. Jika tidak ada lagi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa makna janji Allah yang kalian ketahui? Saya, Bu. Ya, Nak, silahkan. Maknanya untuk menyelamatkan manusia dipenuhinya dengan kehadiran Yesus Kristus, Bu. Ya, baik. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang saya ketahui makna dari janji Allah itu, Bu, Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang menyelamatkan manusia atau umatnya dengan rela berkorban dan rela mati di kayu salib. Ya, ada yang lain? Ada, Bu. Ya, baiklah. Makna janji Allah itu, Allah telah memberikan Yesus Kristus anaknya yang menyelamatkan manusia atau umatnya dengan berkorban dan rela mati di kayu salib. Itulah maknanya dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Baiklah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati atau mendalami suatu cerita yang ada di buku paket kalian, yaitu tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Ada kan di buku paket kalian? Ada, Bu. Baiklah, silakan dibaca dan amati. Ibu akan memberikan waktu selama 2 menit untuk
untuk memahami cerita tersebut. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang sering kalian alami tentang cerita tersebut, silahkan di-share. Baiklah anak-anak, waktu kalian untuk memahami atau mendalami telah selesai. Sekarang ada pertanyaan atau sharing pengalaman, dipersilakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan, Mak. Kan di dalam cerita tersebut ada dikatakan bahwa kepercayaan itu hilang, Bu. Iya. Karena tidak menepati janji. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengembalikan kepercayaan orang tersebut, Bu? Ya, cara kita untuk mengembalikan rasa kepercayaan itu kepada seseorang itu dengan satu, ucapkan permintaan maaf yang tulus. Dan yang kedua, jauhi semua hal yang berhubungan dengan masa lalu atau masalahmu yang dulu-dulu yang telah kamu perbuat kepadanya. Dan yang ketiga, lakukan tindakan antisipasi agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Agar kesalahan yang dulu kamu perbuat kepada dia untuk percaya kepada dia telah musnah, agar tidak kamu ulangi, kamu harus melakukan tindakan antisipasi. Baiklah, ada pengalaman yang lain di antara kalian? Saya, Bu. Ya, silakan, Mak. Bu, saya pernah berbuat janji kepada sahabat saya, Bu, tapi saya tidak menepatinya. Janji apa yang kamu buat itu, Nak? Saya berjanji saya akan menemani dia dalam keadaan suka maupun duka, Bu. Kenapa kamu tidak menepatinya? Karena setelah kami teman SD, Bu, kami berpisah. Terus, walaupun kami berjumpa, kami tidak saling menyapa, Bu. Oh, berarti kamu memiliki alasan untuk tidak menepati janji tersebut. Baiklah anak-anak, masih ada yang sharing pengalaman tentang janji? Saya mau sharing pengalaman saya, Bu. Ya, silakan, Mak. Saya mau cerita, Bu, dulu waktu saya SD, saya malas disuruh sama orang tua saya, Bu. Kan kami 3 bersaudara, Bu. Jadi saya punya kakak 2, Bu. Jadi saya paling malas itu, Bu, karena saya paling kecil. Jadi mama saya selalu marah-marah gitu, Bu, karena saya malas ngerjain pekerjaan rumah. Terus datang mama kayak gini bilangnya, kau ini malas sekali ngerjain pekerjaan rumah gitu kan, Bu. Baru aku bilang kayak gini, ya Ma, aku janji besok nggak ngulangi lagi, rajin aku besok. Aku bilang gitu, Bu. Terus besok-besoknya nggak rajin saya, Bu. Itu namanya nepati janji atau enggak, Bu? Enggak. Itu tidaklah menepati janji. Apa alasanmu tidak menepati janji kamu tersebut, Nak? Karena, Bu, waktu saya mau ngerjain pekerjaan rumah kan, Bu, ada teman-teman saya manggil, naik main nggak kayak gitu, Bu. Jadi saya ikut main, Bu. Itu gini ya, Nak. Walaupun kalian merasa kecewa terhadap janji yang telah kalian perbuat itu, kalian tetaplah setia kepada janji kalian itu. Karena sebuah janji menuntut kalian untuk segera ditepati. Karena janji yang keluar dari mulut kalian itu adalah kata-kata atau sumpah yang kalian lakukan untuk meyakinkan seseorang. Penepatan sebuah janji kadang memerlukan pengorbanan. Memang iya, janji itu, jika kita berbuat janji berarti kita harus rela berkorban untuk menepati sebuah janji tersebut. Janji yang telah ditepati akan membahagiakan bagi yang membuat janji dan bagi yang menepati janji. Karena jika kalian telah menepati janji kalian tersebut, maka orang-orang yang
menempatinya. Baik, sekarang ada seri pengalaman yang lain sehubungan dengan janji. Enggak ada. Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Baik anak-anak, Ibu ada sebuah cerita, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa yang terdapat di dalam Kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15. Silahkan Ibu akan membuat kalian ke dalam beberapa kelompok, tetapi terlebih dahulu kalian membacanya dulu. Siapa yang bisa membacakan cerita tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon itu yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu pun menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan-keturunannya yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Baiklah anak-anak, kalian telah mendengar sebuah cerita dari Kitab Kejadian tersebut, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Ibu akan membagikan sebuah kelompok kepada kalian untuk dapat mendalami atau menjawab pertanyaan yang ada di buku paket kalian. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Udah, Bu, bina aja, Bu. Oke, baiklah, kelompok kalian sudah kalian bentuk. Lalu setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ditulis soalnya ya. Nah, Ibu akan membacakan soalnya tersebut kepada kalian. Pertanyaannya yang pertama, apa isi dari masing-masing perikop tersebut? Pertanyaan yang kedua, perikop mana yang paling berkesan bagimu? Kenapa? Pertanyaan yang ketiga, Tunggu dulu, Bu. Sebentar, Bu. Sabar. Ya, Bu. pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Baiklah, sekarang diskusikan bersama dengan kelompok kalian.
Kamu udah siap, Bu? Baiklah anak-anak, apakah pertanyaannya sudah selesai kalian jawab bersama dengan kelompok kalian? Sudah, Bu. Silahkan kelompok 1 jawab pertanyaannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Nak. Menurut kelompok kami, Bu, pertanyaan pertama yaitu apa isi masing-masing perikop? Yaitu isinya manusia jatuh ke dalam dosa, Bu. Itu menurut kelompok kami, Bu. Ya. Pertanyaan kedua, Perikop mana yang paling berkesan bagimu? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Di situ, Bu, dia merasa malu karena telah mengingkari janji. pertanyaan ketiga, Pertanyaan ketiga, bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Menurut kelompok kami jawabannya, sikap kami yaitu sangat bangga kepada Allah. Karena walaupun manusia mengingkari janjinya, tetapi Allah tetap setia kepada janjinya. Gitu, Bu. baik, terima kasih kelompok 1 telah menyampaikan jawabannya. Sekarang kepada kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan yang telah Ibu kasih kepada kalian. Saya, Bu, menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu tadi kan, Bu, apa isi masing-masing perikop? Untuk kelompok kami, Bu, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Baik, pertanyaan yang kedua, Pertanyaan nomor 2, perikop mana yang paling berkesan bagimu? Bagi kelompok kami, Bu, yaitu perikop yang ayat 13, Bu, yaitu apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Alasannya, karena di situ dia jujur bahwa ada yang menggoda dia untuk tidak menepati janjinya kepada Allah, Bu. baik, pertanyaan yang ketiga, Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sikapmu terhadap janji Allah itu? Sikap kelompok kami terhadap janji Allah itu yaitu Allah sangat baik karena sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya. Ia tak pernah ingkar janji. Terima kasih, Bu. baik, terima kasih kepada setiap kelompok telah membacakan hasil diskusinya. Allah, Tuhan sangat prihatin kepada kita manusia karena kedosaan kita. Artinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya, sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan sebuah penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Janji Allah tersebut diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu terdapat ke dalam Yesaya 7 ayat 14. Allah memenuhi janjinya. Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang berdosa atau yang telah diselamatkan oleh Allah, kita harus memiliki hidup dengan semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan perbuatan dosa dan selalu mengarahkan diri kepada keselamatan. Sungguh besar kasih setia Allah kepada umatnya, yaitu karena ia tak pernah ingkar janji dengan mengutus Yesus anaknya yang tunggal, Sang Penyelamat. Mulailah babak baru sejak umat manusia. Dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib, Yesus membawa kita bersatu kembali dengan Allah Bapa. Membawa kita bersatu kembali dengan Allah, Bapanya dan Bapa kita juga. Maka jika Ibu tekankan kepada kalian pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu
Walaupun kalian kecewa dengan janji yang telah kalian perbuat atau kalian lakukan kepada seseorang, kalian harus menepatinya. Sama seperti Allah. Allah telah kecewa terhadap manusia karena manusia telah tidak menepati janji kepada Allah dengan memakan buah atau pohon terlarang. Tetapi Allah tetap menjanjikan sebuah penebusan kepada dia. Dan janji Allah itu telah ditepatinya dengan menyelamatkan manusia dari segala dosa dan memberi anaknya seorang penebus untuk menyelamatkan manusia. Di dalam materi kita pada pagi hari ini, dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji, misalnya tentang rasa cinta dan rasa tanggung jawab. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi, baik bagi diri orang yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Sebuah janji menuntut untuk segera ditepati. Penepatan sebuah janji kadang memerlukan pengorbanan. Janji yang telah ditepati akan membahagiakan bagi yang membuat janji dan bagi yang diberi janji. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan yang belum kalian mengerti sehubungan dengan materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada Bu, sudah jelas semuanya. Jika tidak ada, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu tugas di rumah. Silakan dicatat, yaitu membuat renungan yang bertema berdasarkan situasi hidupku yang sekarang. Janji saya kepada Tuhan untuk dijalankan adalah maksud dari pertanyaan Ibu itu yaitu menurut situasi hidup kalian yang sekarang, apa janji yang kalian ucapkan atau janji yang akan kalian lakukan kepada Tuhan atau Allah kalian agar kalian menepatinya? Minggu depan akan Ibu tanya satu persatu ya. Silakan masing-masing secara pribadi membuat renungan tersebut dan ditulis sebaik mungkin. Baik, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup materi kita, silahkan siapa yang bisa memimpin doa ke depan, yaitu doa penutup.